Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitron dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, kelas D, dan mendapatkan kelas D Hukum Pemerintahan Daerah mengenai pemerintahan daerah. Nah, di sini saya mendapatkan tema otonomi daerah, tentang otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Mulai dari pengertian dahulu. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan tantangan globalisasi yang sangat luas, di mana keduanya memerlukan bagi masyarakat untuk menyesuaikannya. Keduanya membawa dampak dan konsekuensi, namun hal-hal tersebut dalam penerapannya otonomi daerah juga dikenal adanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secara kelembagaan. Ada dampak negatif dan positifnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan otonomi daerah? Saya akan menjelaskan tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya otonomi daerah ini adalah tercapainya tujuan politik dan tujuan administrasi. Nah, dengan semangat otonomi daerah dalam pengelolaan tata pemerintahan, memberikan pelayanan publik menjadi tuntutan utama. Untuk itu diperlukan parameter penilaian yang terdiri dari ada 3. Salah satunya kehidupan ekonomi, kedua layanan publik, ketiga performa politik lokal. Lanjut, menurut ini sekutip dari pendapat ahli hukum, menurut Mardiasmo, otonomi dan manajemen keuangan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, apa saja? Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah, dan yang terakhir memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, dampak akibat penerapan otonomi daerah itu, selain itu ada pula dampak akibat dan penerapan otonomi daerah. Itu di dalam LDA 2000, antara yang lain yakni eksistensi Pemda, pemerintahan daerah mustahil akan berkembang menjadi raja-raja kecil dengan berbagai kewenangannya, sementara masyarakat sendiri masih terbiasa dengan pola lama yang tak mau peduli dengan perilaku penyimpangan birokrasi. Lalu yang kedua, potensi sumber daya alam, dan setiap daerah yang berbeda akan berimplikasikan pada masalah pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah. Yang terakhir, operasionalisasi program pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena masih lemahnya daerah akan memudahkan pemerintahan pusat untuk melakukan tekanan-tekanan psikologis, sehingga akan terus kemungkinan berlangsungnya praktek pola birokrasi lama seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai ruang yang sangat cukup untuk mendesain kebijakan dan program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, yang
bermuara pada kemajuan daerah, menciptakan keberhasilan, dan diperlukan sebuah inovasi kreatif. Beberapa kategori tentang kondisi dan tantangan yang menyebabkan lahirnya inovasi yaitu: yang pertama, inovasi lahir dari inisiatif daerah atas potensi wilayah yang dimiliki dan kekuatan sosial kapital masyarakat. Yang kedua, inovasi berawal dari permasalahan daerah seperti tingginya angka kemiskinan, lemahnya akses modal usaha kecil, bencana alam, mahalnya biaya pendidikan, mahalnya bahan pokok, dan kondisi-kondisi lainnya yang sudah kita lihat dengan sendirinya seperti itu. Yang ketiga itu praktek otonomi daerah di Indonesia. Praktek otonomi daerah di Indonesia ini akan dikatakan berhasil apabila adanya kemajuan-kemajuan yang dapat diukur dengan parameter kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan pelayanan publik. Kemajuan daerah dapat diukur dari parameter kehidupan ekonomi, layanan publik, dan performa politik. Namun, untuk mencapai suatu kemajuan daerah diperlukan suatu inovasi yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pihak. Selain itu juga dibutuhkan adanya suatu proses inovasi yang mencetus inisiator dan keputusan serta pelaksanaan sangat didominasi oleh kepala daerah. Suatu daerah akan dikatakan berhasil dalam praktek otonomi daerah dapat dilihat dari parameter berikut, yakni ekonomi, kemampuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, layanan publik yang baik lah, bukan yang seperti sekarang, pendidikan, kesejahteraan, dan SDM kependudukannya juga. Yang terakhir ini performa politik, kesinambungan, sinkronisasi antar lembaga politik, keharmonisan dan kehancuran pemerintahan daerah. Dari situ bisa kita simpulkan bagaimana sih praktek otonomi daerah di Indonesia, ya kan? Hampir sangat lucu menurut saya. Nah, yang keempat itu hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah itu pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat, bukan kehendak dan kepentingan politik individualis dan sepihak lah. Ada juga yang kelima, prinsip otonomi daerah. Di sini yang perlu pemerintah daerah pahami juga bahwasannya otonomi daerah mempunyai prinsip, apakah mereka tidak malu dengan otonomi daerah gitu. Yang pertama, prinsip otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah terus penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, serta pemerataan potensi dan keanekaragaman daerah. Terus pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan dan terrealisasi antara pusat dan daerah.